11 TB. TB itu setelah PRH ta? Ya. Buka kembali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu 11 Tata Boga, Aira, Alfiani, Alfi, Alpi, Andini, Ayu Aulia, Dia, Diana, Elisa, Gwen, mana Gwen? Habibah, Liana, Linda, udah sehat Linda, Ludia, Lulu, Luciana, Munadiro, Nurlela, oke, Putri Artia Rahma, Revi, Reza, Rina, Syarifatun Nisa, Sekar, Syarifah dah, Syarifatun udah tah, Sekar sudah ya. Siti Aisyah, Sulastri, Tias, Watiah, mana? Zahra. Oke. Materi terakhir adalah faktor berakhirnya VOC ya. Silakan bukunya diambil dulu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu tanya lagi materi sebelumnya, yaitu berakhirnya VOC. Berakhirnya VOC itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya apa coba? Korupsi. Selanjutnya perdagangan yang ilegal. Ada lagi? Anggarannya besar dan banyaknya hutang. Kalau faktor eksternalnya dikuasai oleh Prancis. Belandanya dikuasai oleh Prancis. Sehingga materi yang akan kita bahas adalah di halaman 18, yaitu Indonesia pasca. Pasca itu setelah VOC, lalu masuk pengaruh Prancis dan penduduk Inggris. Karena Belanda dikuasai Prancis, sehingga Prancis itu masuk ke Indonesia dan ada pengaruhnya ya. Nah, jadi segini Ibu terangkan. Ini Indonesia ya. Ini Ibu tulis Indonesia. Yang di dalam lingkaran adalah daratan Indonesia. Daratan. Ini ya. Daratan. Berarti kalau ini daratan, di luarnya adalah lautan. Bayang ya. Nah, di sini Indonesia kan dikuasai oleh VOC. VOC kita sudah dibahas kemarin berakhir, ya. Karena faktor internal dan eksternal. Lalu dikuasai oleh Prancis. Sehingga di sini Prancis ada pengaruh terhadap Prancis ya di Indonesia ya. Berarti wilayah daratan saat ini dikuasai oleh siapa? Prancis. Nah, mendengar Belanda itu kalah, Inggris yang sebelumnya pernah diusir oleh Belanda itu mendengar hal itu tertarik kembali untuk datang ke Indonesia. Namun daratannya sudah dikuasai oleh Prancis, sehingga Inggris hanya bisa menguasai wilayah laut. Sampai sini paham? Paham. Berarti daratan dikuasai siapa? Prancis. Lautnya Inggris. Logikanya kalau ada pasukan Belanda atau Inggris mau ngirim ke sini seorang, dia harus melewati siapa? Inggris. Berarti orang yang dikirim tidak sembarangan, orang yang dianggap kuat. Siapa yang dikirim? Yang dikirim adalah betul Herman William Dandelos. Baca nggak? Baca. Kalau nggak nyimak bingung nih nulis kayak gini apa. Tapi kalau nyimak ingat ya. Jadi kenapa dipilih Herman William Dandelos? Perhatikan di situ.
Dia itu bukan sembarangan orang ya. Dia itu siapa? Seorang jenderal, terus bekas advokat, patriot, dan juga pengagum Napoleon Bonaparte. Siapa Napoleon Bonaparte itu adalah petinggi Prancis ya. Dia kaum Prancis yang sangat disegani. Nah itu Herman, berarti seorang jenderal, advokat juga. Dia dikirim masuk ke sini dan dia berhasil melewati Inggris. Kenapa? Karena dia orang yang dipilih orang yang sangat kuat. Alhasil Herman bisa masuk ke Indonesia. Apa yang dia di Indonesia? Dia membuat kebijakan. Deandres ya. Deandres itu siapa berarti? Herman William Deandres. Apa aja kebijakannya? Membangun jalan raya. Yang pertama, dia membangun jalan raya pos. Bagi siapa yang tidak menyetujuinya, maka dia akan dibuang masyarakat Indonesia itu ya. Lalu yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Selanjutnya, membangun pangkatan angkatan laut, lalu mendirikan pabrik senjata di Surabaya dan membangun rumah sakit. Itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Herman William Deandres. Selain itu juga dia membagi wilayah-wilayah Indonesia ya. Dia itu menanamkan semangat anti feodalisme dari revolusi Prancis. Kenapa? Karena dia pengagum Napoleon Bonaparte, orang Prancis, sehingga dia menanamkan hal itu ya. Sehingga waktu itu ada sikap-sikap yang ditunjukkan oleh raja-raja Solo ya. Yang pertama terhadap Solo dan Yogyakarta, di mata Deandres semua raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya dan meminta perlindungan kepadanya gitu. Jadi nanti harus memuji kepada Belanda. Di halaman 20 selanjutnya. Nah, salah satu orang yang melawan bangsa Indonesia itu adalah seorang Sultan Hamengkubuwono II. Dia melawan kebijakan dari Deandres sehingga Deandres menyerbu Jogja dan menurunkan Hamengkubuwono II, diganti dengan Hamengkubuwana III. Lalu kedua di Banten juga, Deandres menghancurkan Banten dan mengasingkan Sultan Banten ke Ambon. Kenapa? Karena Sultan Banten itu tidak setuju dengan pembangunan jalan raya pos. Jalan raya pos itu jalan dari Jawa Barat ke ujung Jawa Timur. Itu namanya jalan raya pos gitu ya. Yang tidak setuju nanti dibuang ke Ambon. Nah, Deandres karena kerasnya Deandres seperti itu sehingga Deandres itu dikenal dengan penguasa atau raja yang otoriter, keras ya kayak itu. Lalu kebijakannya menjual tanah pemerintah kepada penguasa swasta asing dalam rangka mencari dana. Lalu selanjutnya adalah dia diganti, bukan dikembalikan ya. Dia diganti oleh siapa? Betul tulisannya? Iya, kalau Sama S ada Bu di belakang. perhatikan, ingat nggak Gubernur VOC namanya siapa? John William. Peter John. Iya, Peter John. Yang di Belanda Peter John Verhoeven diganti menjadi Jan Peter John. Nah, ingat di sini Herman William Deandres diganti oleh Jan William Jensen. Jadi ganti belakangnya ya. Jadi ada Deandres, ada Jensen. Nah, waktu dia masuk ke Indonesia, apakah Inggris menyerang Indonesia? Tidak. Nggak berani. Dia nggak berani. Waktu di era Herman. Namun saat diganti oleh Jensen, kalian lihat apa yang terjadi. Di bawah Jan William Jensen, Inggris menyerang Jawa. Kenapa? Karena berani. Kalau di Herman dianggap dia kuat, ya. Jadi tidak ada penyerangan Inggris. Tapi ketika diganti oleh Jan William Jensen, Inggris menyerang Jawa, Indonesia daratannya. Apa yang terjadi di situ? Sehingga di situ kan berarti ada Inggris dan Prancis bertemu ya. Sehingga di situ ada perjanjian. Namanya perjanjian Tuntang. Perjanjian. Ingat-ingat ya isi dari perjanjian Tuntang. Ada 3. Yang pertama adalah seluruh
Seluruh koloni Belanda, seluruh koloni wilayah jajahan milik Belanda yang tadinya Belanda ini sekarang menjadi milik Inggris. Yang kedua, Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari tentaranya Daendels, tentaranya yang kuat, Daendelsnya kuat, sekarang milik Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. orang-orang Belanda yang tadinya dipekerjakan oleh Prancis sekarang dipekerjakan oleh Inggris. Berarti di sini yang berkuasa siapa? Inggris. Inggris. Sampai sini berarti perjanjian Tuntang itu Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Kayak banget sih. Bingung atau enggak? Enggak, bisa lanjut ya? Iya, bisa. Bisa lanjut, berarti perjanjian Tuntang menghasilkan bahwa wilayah koloni, wilayah jajahan yang tadinya milik Belanda jatuh ke tangan Inggris. Sampai sini. Bayangkan, kalian hidup sekarang di Indonesia itu adalah sisa-sisa dari penjajahan. Ya, kita belum bahas Jepang ya. Belum. Tapi Indonesia masih kaya saat ini ya. Meskipun hasil dari korupsi juga ya. Ya kan hasil sisa-sisa korupsi kan. Dan korupsinya itu nominalnya bukan lagi miliaran tapi triliunan. Tapi Indonesia masih bisa memberikan makan siang gratis gitu. Artinya betapa kayanya Indonesia. Bayangkan aja saat di sini Belanda diketahui kalah, Inggris langsung datang kembali. Padahal Inggris pergi kan diusir oleh Belanda ya. Begitu Belanda tahu jatuh, dia langsung datang kembali. Sampai sini, sampai perjanjian Tuntang, Indonesia berada di tangan Inggris. Oke, selanjutnya yaitu ada Thomas Stamford Raffles. Indonesia di tangan Inggris, jangan bingung ya. Nah, lalu pas di tangan Inggris, tadi kan di tangan Prancis dia mengutus Herman. Di tangan Inggris dia mengutus Thomas Stamford Raffles ya. Kemana? Boleh. Dia, kalau kalian biar nggak bingung, bilangnya Raffles, Daendels, Danson. Di tangan Raffles itu adalah utusan dari Inggris ya. Nah, dia kalau Herman itu kan membuat kebijakan. Tadi membuat jalan raya pos ya. Jalan raya pos ini adalah kebijakan dari Herman. Sekarang apa namanya? Raffles kebijakannya menghapus Ringstelsel atau kalian kenal dengan tanam paksa. Kenapa dihapus? Karena Inggris itu lebih suka ke kebebasan, liberalisme, tidak suka memaksa. Sebenarnya bangsa Indonesia sebelum ada Belanda kan kerjasamanya sama Inggris, karena mereka lebih leluasa dengan Inggris ya. Tapi setelah Belanda masuk, Inggris diusir oleh Belanda, malah Indonesia dikuasai oleh Belanda. Sehingga pas Inggris masuk, dia menghapus tanam paksa yang digerakkan oleh siapa? Belanda. Lalu yang kedua, rakyat bebas menentukan jenis tanaman. Sebelumnya kan ditentukan dan harus mau dipaksa ya. Itu namanya tanam paksa. Yang ketiga, menghapus pajak kontingenten. Masih ingat nggak? Di VOC itu ada pajak kontingenten, ada pajak Fairprice Laferenti ya, masih ingat ya, hasil bumi ya, hasil bumi itu tuh. Selanjutnya, tanah adalah milik pemerintah dan petaninya itu boleh menggarap. Nanti sistemnya adalah sewa tanah. Lalu pajak sewa tanah dikenakan per kepala per orang. Terus bupatinya juga diangkat sebagai pegawai pemerintah. Intinya di sini apa yang diterapkan oleh Belanda itu dihapuskan oleh Inggris. Lalu seperti apa sih sistem sewa tanahnya? Yang pertama nanti kalau ada petani yang mau menggarap, nanti dia harus membayar sewanya. Berbeda dengan tanam paksa. Kalau tanam paksa, tanahnya petani diambil alih oleh Belanda. Yang nanam siapa? Petaninya. Dan itu pun petaninya dipres ya, ditekan. Harus tidak boleh lebih dari 3 bulan, jenis tanamannya ditentukan. Kalau sudah panen buat siapa? Buat Belanda. Plus harus membayar pajak. Gitu. Kalau ini enggak gitu, hanya membayar sewa tanahnya saja. Nah, di waktu yang bersamaan Indonesia diambil alih oleh Inggris. Ternyata Prancis
yaitu dia kalah, ya, kalah perang dalam pertempuran Leipzig melawan pasukan koalisi, ya, yaitu di sini ada Rusia, Prusia, Austria dan Swedia. Nah, kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Kan Belandanya tadi salah satu faktor VOC itu eksternalnya adalah Belanda dikuasai oleh Prancis. Berarti Belandanya kan di tangan Prancis. Prancisnya di waktu yang bersamaan saat Inggris ada di Indonesia, dia itu kalah perang. Waalaikumsalam. Artinya apa? Kalau Prancisnya kalah berarti Belandanya menang, merdeka, bebas, tidak ada yang mengekang. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Sehingga Belanda yang tadinya dia itu bangkrut, VOC-nya hancur, banyak utangnya, sekarang Prancisnya kalah, dia merasa merdeka lagi. Ya, dia ingat lagi tuh negara Indonesia. Ya kan? Iya, dia ingat lagi Indonesia dalam keadaan di sini Belandanya kan hancur kan, bangkrut kan ya. VOC itu banyak utangnya, dikuasai oleh Prancis. Nah, yang kuasanya itu kalah sehingga dia ada kebebasan. Tapi dalam keadaan dia itu miskin. Utangnya kan banyak, habis bangkrut, habis perang sama Prancis, habis dikuasai oleh Prancis. Nah, dia mendengar bahwa Prancis sehingga dia ada kebebasan lagi, tidak dikekang oleh Prancis, dan dia mengingatlah kembali Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya Belanda ada pertemuan dengan Inggris di sini, ya kan? Iya. Kalau ini kan tadi perjanjian cinta, yang sekarang namanya apa namanya? Konvensi London. Konvensi London. Apa sih konvensi? Pertemuan. London apa? Kota di mana? Di Inggris. Jadi bisa kita ini kan ya, sebutkan ya. Pertemuan ini diadakan di Inggris. Yaitu antara siapa? Inggris dan Belanda. Bahas apa? Penyerahan kembali Nusantara ke tangan Belanda. penyerahan kembali Nusantara ke Belanda. Jadi negara yang pernah dijajah Belanda sekarang dikembalikan lagi kepada Belanda. Sekarang ada di mana sekarang Indonesia? Belanda. Sehingga kita akan belajar materi selanjutnya adalah masa Belanda kedua. Kenapa kedua? Satunya ini, karena kan? Alah. Nah, di sini kan kita menderita, ada tanah paksa dan sebagainya. Kira-kira kalau Belanda sudah usir datang lagi Indonesia, diterima nggak sama Indonesia? Ya, sehingga kita belajar di halaman 21 sekarang. Masa kekuasaan Belanda yang kedua. Silakan kalian baca dulu dari Konvensi London sampai dengan tanam paksa. Sampai halaman 22 yang di atas. Biar tahu posisi di Belanda saat itu seperti apa. Ya. Oke, ini adalah setelah VOC baru akhir. Setelah VOC akhirnya VOC itu berakhirnya faktor eksternal itu apa? Eksternal. Dikuasai Prancis. Sampai situ ya. Akhirnya VOC dikuasai oleh Prancis. Anggap ini yang bawahnya belum ada. Kita berangkat ya. Nah, wilayah darat dikuasai oleh VOC kan. Lalu VOC di bawah naungan atau di bawah kekuasaan Prancis. Mendengar VOC kalah, Inggris ingin kembali ke Indonesia. Dia hanya berada di wilayah laut, tidak bisa masuk. Nah, pimpinan VOC dan juga Prancis ingin mengirim pasukannya. Dia mengutus atau memilih seseorang yang sangat kuat. Dia adalah seorang gubernur, advokat juga ya. Siapa dia? Nama yang pertama adalah Herman William Daendels. Dia diutus untuk mengirim amunisi ke Belanda dan juga Prancis. Kenapa sama? Bukannya itu kan di bawah kekuasaannya Prancis, ya kan? Kenapa sama? Cuma dia bawahnya. Lalu selanjutnya, apa yang dilakukan di Indonesia? Membuat kebijakan. Salah satunya membuat jalan raya pos. Dia disebut dengan orang
Inggris dari sini. Di Prancis sana ada suatu perang namanya Leipzig. Di Prancisnya Leipzig ini sama dengan kayak ini, sama dengan Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepangnya dibom atom oleh Amerika sekutu ya. Ingat kan? Jadi kota apa aja? Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Indonesia bisa merdeka. Pada kesempatan ini juga sama. Saat Prancisnya di sana lagi perang kalah, sehingga di sini ada kesempatan Belanda untuk pulang merdeka, untuk bebas dari penguasaan Prancis. Sehingga di sini kan ada kebebasan Belanda. Belanda lagi-lagi dia kan ada pernah memiliki wilayah-wilayah yang pernah dijajahnya dia. Dia ingin kembali kan, salah satunya adalah Indonesia. Sehingga dia mengusung lagi wilayah jajahnya di Indonesia. Berarti di sini ada Belanda, ada Inggris. Kalau itu Prancis sudah pasti kalah karena tadi perang itu ya, karena Leipzig ya. Nah, di sini ada obrolan antara Inggris dan Belanda, yaitu